Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ngaji kitab Risalah Qunut Subuh Bid'ah karya Kiai Haji Asy-Syaikh Mbah Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang tinggal di Surakarta di Solo, dan beliau adalah pendiri Madrasah Al-Islam Surakarta. Ini judul aslinya adalah Ar-Risalatu fil Qunut. Kemudian saya ubah judulnya dalam postingan kali ini dengan judul Qunut Subuh Bid'ah, karena memang kesimpulan akhir dari kitab ini adalah bahwa Qunut Subuh Bid'ah. Ini ditulis oleh Mbah Imam Ghazali bin Hasan Ustaz alaihi rahmatullah. Beliau adalah seorang muhaddits dari Jawa, pendiri Madrasah Al-Islam Solo, Indonesia. Kemudian ada ta'liqannya dari Ibnu Abi Abdillah Al-Jawi, alumni Ma'had Al-Islam Surakarta, Indonesia. Hukukut taba' li kulli muslim, jadi boleh dicetak oleh siapapun juga ya. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-mu'izzul karimul mu'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-habibul uswatul hasanatul amin. Ini boleh dibaca uswah atau iswah sebagaimana dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah ya, ada dua qiraah. Imam Asim membaca uswah sendirian, sementara seluruh ulama qurra dari 10 yang mutawatir itu semuanya membaca iswatun hasanah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du faqad sa'alani at-talabatu alladhina yarghabuna fil 'amali bil hadits as-sahih 'amalan biqawli ba'd al-a'immati al-mujtahidin idza sahha al-hadits wa huwa madhhabi an u'allifa ahadits al-qunuti bitarjihiha litakuna 'ilman wa i'timadan lahum wa lil muslimin, fa ajabtu musta'inan billah wa qultu lahum insyaallah ta'ala. Jadi beliau mengatakan bahwa beberapa muridnya meminta supaya beliau menuliskan satu kitab dalam masalah kunut, karena terjadi perselisihan di antara para manusia apakah kunut subuh ini sunnah atau bid'ah. Nah, mereka minta dituliskan ini karena sesuai perkataan para ulama, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau memang hadisnya sahih, yaitu kita jadikan madhab, kita pakai itu. Beliau mengatakan, fa'unitu bijam'iha wa akhadtuha min kutubis sunanis sittati wal muwatta'i wad darimi wa musnadi ahmad wa majma'iz zawaid wa ghairiha, wa litarjihiha raja'tu rijalaha min kutubi rijalil hadits al mu'tabarah min tahdhib at-tahdhib wa mizan al-i'tidal wa khulasat tahdhib al-kamal wa ghairiha. Jadi akhirnya beliau kumpulkan hadis-hadis tentang itu dari kitab-kitab kutubus sittah, demikian juga dari kitab Muwatta dan yang lain-lainnya ya. Kemudian untuk mengecek perawi-perawi hadis itu beliau ambil dari kitab rijal yang mu'tabar kayak Tahdhib dan lainnya. Wa litashilil muraja'ah fi ithri kulli haditsin min tilkal ahadits katabtu rumuzal kutubil madhkurah wa ajza'aha wa sahaifaha kama kuntu sana'tu dhalika fi ghairi hadhihi risalah wa fi ba'daha يسمى باسمها مثل أسماء كتب الرجال ومجمع الزوائد إلى غير ذلك كما يأتي وسميتها الرسالة في القنوت راجيا من الله تعالى أن ينفع بها في الدارين. Di akhirnya kemudian tertulislah buku ini dikasih nama Risalah fil Qunut. Beliau mengharap supaya dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Kita berdoa amin ya rabbal alamin. Nah, maka alhamdulillah kemudian saya menemukan karya beliau ini, manuskripnya atau mungkin cetakannya yang kuno, kemudian saya tulis ulang, kemudian saya cetak atau saya bagikan dalam bentuk PDF seperti ini. Kemudian setelah itu saya terjemahkan juga, karena banyak orang Indonesia ini nggak paham bahasa Arab, sehingga supaya manfaatnya lebih besar saya terjemahkan. Tapi saya hanya menerjemahkan secara ringkas ya, tidak semua diterjemahkan, termasuk muqaddimah tadi tidak diterjemahkan. Nah, bab pertama beliau mengatakan babul kunut fi sholati tulul qiyam. Bab bahwasanya kunut di dalam salat itu artinya panjangnya berdiri, yaitu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata kunut. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian, maksudnya salatlah kalian karena Allah dalam keadaan kunut. Nah, kunut di sini maksudnya khusyuk atau diam.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus salati tulul kunut." Salat yang paling utama adalah yang berdiri lama. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya salat apa yang paling afdal, beliau mengatakan tulul kunut, yang lama berdirinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim juz 1 halaman 191. Ini sebenarnya pada kitab aslinya beliau itu lebih lengkap disebutkan di sana. Kitab apa, kemudian bab apa, hadis nomor berapa. Tapi untuk meringkas ini saya hanya tampilkan jusnya juz 1 ya, kemudian halamannya halaman 191. Maka kalau pengen tahu alamat yang lebih lengkap, dilihat dari karya beliau yang asal. Maka ini adalah saya tulis ulang karya beliau, kecuali bagian takhrij hadisnya itu saya ringkas. Makanya ini saya sengaja saya kasih tanda kurung bahwasanya ini ada perubahan dari saya, yaitu saya ringkas. Kemudian pada bab yang kedua beliau mengatakan babul qunut ba'da ruku' kana syahran thumma taraka. Bab kunut setelah ruku' terjadi 1 bulan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau meninggalkannya, berarti sudah tidak kunut lagi. Tapi ini bukan berarti bahwasanya kunut subuh kunut itu adalah sudah dihapus, bukan ya. Jadi karena waktu itu kan Nabi melakukannya kunut nazilah, karena ada suatu nazilah, satu musibah besar dihadapi oleh umat Islam, yaitu pembunuhan para qurra. Maka akhirnya beliau kemudian melakukan kunut nazilah, bukan kunut subuh ya. Jadi ini memang buku ini tidak hanya bicara masalah kunut subuh, ada kunut-kunut yang lain, karena kunut kan ada 3 macam tuh, ada kunut nazilah, ada kunut subuh, ada kunut witir. Nah, ini sekarang beliau mulai dengan kunut nazilah dulu, bahwasanya Nabi pernah melakukannya kunut nazilah setelah ruku' selama 1 bulan, kemudian beliau tinggalkan. Jadi intinya kalau kita mengalami nazilah ya kita kunut, disunahkan ya, tidak wajib, tapi bagus itu disyariatkan. Kalau nazilahnya sudah selesai maka kunutnya berhenti. Misalnya tahun 2020 ini terjadi corona ya, ini rekaman pada tanggal 27 bulan 6 tahun 2020. Nah, ini terjadi corona, ini fatwa-fatwa para ulama katakan ini termasuk satu nazilah, sehingga kita bisa aja melakukan kunut nazilah pada masa corona ini. Dan juga pada tahun-tahun ini kita lihat para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dipenjarakan, diusir dari negaranya dan sebagainya. Tidak hanya di Indonesia ya, di Saudi juga begitu, beberapa ulama dipenjara. Nah, ini kita bagus kalau kita doakan mereka dalam kunut nazilah kita, karena ini satu nazilah ya, bahwa para ulama terzalimi, dipenjarakan. Ini satu nazilah, sehingga kita bagus untuk lakukan kunut nazilah, mendoakan masalah corona, juga yang kedua mendoakan para ulama-ulama kita yang terzalimi. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ruku'. Dalilnya dari Asim, dia mengatakan sa'altu Anas bin Malikin anil kunut faqala qad kana al-qunut qultu qabla ar-ruku' aw ba'dah qala qablah qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ar-ruku' faqala kadzab innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ar-ruku' syahran. Ini hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi melakukan kunut, maksudnya kunut nazilah, selama 1 bulan, dan itu dilakukan setelah ruku'. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian baca doa kunut nazilah, setelah itu baru Allahu akbar ruku'. Nah, 1 bulan ini bukan pembatasan sebagaimana sudah kita bahas tadinya. Bab yang ketiga beliau mengatakan al-qunut fi jami'is salawat idza kanat bil muslimin nazilah. Kunut dalam seluruh salat apabila terjadi nazilah, musibah besar bagi umat Islam. Nah, maka ini kunutnya bukan hanya salat subuh saja, tetapi itu seluruh salat 5 waktu, yaitu salat 5 waktu, 5 kali dalam sehari salat fardu itu ya. Adapun untuk salat sunnah ya tidak ada kunut nazilahnya. Nah, maka inilah pembeda antara kunut subuh dengan kunut nazilah. Kalau kunut subuh hanya pada salat subuh, namanya aja kunut subuh. Kalau kunut nazilah ini pada seluruh salat, dari salat-salat 5 waktu. Nah, dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrughu min salatil fajri min al-qira'ah wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu thumma yaqulu wa huwa qa'imun Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ini contoh doa kunut, mendoakan orang-orang yang terzalimi atau yang mendapatkan musibah besar.
Ini disebutkan oleh Nabi, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, sahabat Nabi ini kakaknya Khalid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan seluruh umat Islam yang mustad'af, yang dilemahkan. Maka didoakan oleh Nabi SAW untuk kaum muslimin yang mengalami satu nazilah. Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar wa ja'alha alaihim kasini Yusuf, Allahumma al'an lihyan wa ri'lan, dan seterusnya. Ini adalah doa sebaliknya, yaitu doa untuk keburukan orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim. Nah, kemudian ثم بلغنا أنه ترى كذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Karena doa tadi kan ada doa laknat ya. Maka doa laknat ini kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat laisa laka minal amri syai'un, sehingga tidak boleh lagi melaknati dengan menyebutkan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Maka setelah itu Nabi SAW sudah tidak melaknati mereka lagi. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa kunut nazilah dihapuskan, bukan ya. Jadi yang dihapuskan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaknati orang-orang kafir dengan menyebutkan namanya tertentu atau suatu kelompok tertentu dengan menyebut nama mereka, karena kita tidak tahu apakah Allah nantinya akan beri hidayah mereka, akhirnya mereka masuk Islam, ataukah mereka tetap sesat sampai mati. Maka Allah katakan tadi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Mau Allah kasih tobat mereka sehingga mereka masuk Islam, atau Allah siksa mereka karena mati kafir, itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Maka jangan doakan laknat-laknat seperti itu. Tapi kemudian pada bab berikutnya beliau mengatakan babu sababil kunut, bab sebab kunut. Jadi kenapa Nabi melakukan kunut nazilah selama sebulan itu? Sebabnya apa? Ini dibahas dalam bab ini oleh beliau. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata syahran ba'da ruku' يدعو على أحياء من بني سليم قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. Ini hadits riwayat Bukhari menunjukkan bahwa sebabnya Nabi melakukan kunut nazilah dalam sholat 5 waktu selama 1 bulan itu adalah beliau mengirim 40 atau 70. Ada keraguan perawinya dalam meriwayatkannya ya 40 atau 70, tapi yang terkenal 70 para qurra, para hafidh Al-Quran, dikirim kepada orang-orang musyrik untuk dakwah kepada mereka. Nah, ternyata orang-orang musyrik tadi kemudian membunuh seluruh para qurra, 70 orang tadi tanpa sisa. Maka Nabi SAW tidak pernah sedih sedahsyat sedihnya beliau ketika menghadapi kejadian ini ya. Dan ini sesuatu yang sangat gempar sekali, ini satu nazilah besar, sehingga Rasul SAW kemudian melakukan kunut nazilah. Nah, maka sejak saat itu sampai hari kiamat disyariatkannya kunut nazilah ya. Kemudian pada bab yang kelima beliau mengatakan bab al-kunut bid'ah. Bab kunut adalah bid'ah. Maksudnya di sini kunut subuh. Karena kalau kita baca hadisnya ini bicara kunut subuh ya. An Abi Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abad. Boleh juga dibaca ya abah sesuai qiraah sebagian qiraah dari qiraah mutawatirah dalam Quran. Innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaqnutun qala ay bunayya muhdath. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Abu Malik al-Ashja'i bertanya kepada bapaknya. Bapaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapakku, engkau sudah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali di Kufah sini sekitar 5 tahun bersama Ali ini. Apakah mereka kunut subuh? Maka bapaknya Abu Malik mengatakan, "Ai bunayya, wahai bapakku, muhdats." Itu muhdats itu. Muhdats itu perkara baru. Perkara baru maksudnya bid'ah. Dan itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan kalimat ya bunayya innaha bid'ah. Wahai anakku, sesungguhnya kunut subuhnya itu bid'ah. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW tidak kunut subuh, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali semuanya juga tidak kunut subuh. Adapun yang sahih dari Nabi SAW adalah kunut nazilah selama 1 bulan tadi.
Sehingga kesimpulan akhir dari buku ini adalah bahwa kunut subuh itu bid'ah. Salah satu yang berpendapat kunut subuh tidak dilakukan selain tadi bapaknya Abu Malik Al-Asy'ari adalah Ibnu Umar. Diriwayatkan an Abi Makhladin qala sallaitu khalfa Ibnu Umar falam yaqnut faqultu ma mana'aka min al-qunut faqala inni la ahfadhuhu an ahadin min ashabi. Ibnu Umar ditanya, "Kenapa kamu tidak kunut subuh nih?" Maka dia mengatakan, "Saya tidak menghafalnya dari salah satu pun dari para sahabatku." Ya, jadi artinya beliau tidak tahu ada dasarnya, ada dalilnya kunut subuh itu, sehingga beliau tidak ikut-ikutan kunut subuh. Ada juga hadis yang justru melarang kunut subuh. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qunut fil fajr. Hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kunut subuh. Tapi karena sanadnya dhaif, ya, ada perawi bernama Muhammad bin Ali dan sebagainya, ini mereka adalah orang-orang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Bab berikutnya, bab ahadits qunutis subuh dhaifah. Bab hadis-hadis kunut subuh adalah hadis dhaif. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Dia mengatakan mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqat dunya. Nabi terus-menerus kunut subuh sampai wafat. Dhaif itu. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Darqutni, demikian juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Nah, beliau di sini sudah menyebutkan alasan kedhaifannya. Wa hadzal hadits dhaif li'anna fi isnadihi Isa bin Abi Isa Abi Ja'far Ar-Razi qala al-Fallas sayyi'ul hifdz wa qala Ibnu Hibban yanfarid bil manakir 'anil masyahir wa bidzalika yukhti'u tashihul hakim li hadzal hadits. Jadi kesimpulannya ada rawi bernama Isa bin Abi Isa. Dia adalah seorang rawi yang sayyi'ul hifdzi, hafalannya jelek. Nah, kalau hafalannya jelek itu menyebabkan hadisnya dhaif, ya, sanadnya dhaif. Karena itu Syekh Imam Ghazali di sini menulis wabidzalika, dengan penjelasan ini yukhti'u tashihul hakim li hadzal hadits. Salahlah pentashihan Imam Hakim terhadap hadis ini. Dan memang Imam Hakim terkenal termasuk mutasahil, ya, mudah dalam penfiqatan atau pensahihan hadis. Nah, sehingga di sini beliau salahkan, tidak ada masalah, dan itu ada dasarnya, ada alasannya kenapa menganggap tashihnya Imam Hakim, pensahihannya Imam Hakim terhadap hadis ini salah. Mungkin antum mengatakan, atau mungkin sebagian orang mengatakan, iya, hadis kunut subuh itu dhaif, tapi kan cuma itu yang dhaif, yang lainnya kan enggak dhaif. Nah, beliau bantah juga di sini, beliau tampilkan seluruh hadis kunut subuh yang beliau ketahui, kemudian beliau jelaskan semuanya dhaif. Ini hadis yang kedua dari hadis Anas. Kalau yang tadi hadisnya siapa? Nah, ini hadisnya Anas bin Malik juga, tapi riwayat Imam Ahmad. Nah, sekarang ini hadisnya Anas yang lain, ini diriwayatkan oleh Darqutni, sama juga dhaif, beliau sebutkan kedhaifannya, ya. Kemudian bahkan di sini yang riwayat Darqutni itu beliau katakan al haditsul madhkur maudhu'. Hadis ini malah palsu karena sanadnya ada, dalam sanadnya ada Amr bin Ubaid bin Bab. Dia yakdzibu 'alal Hasan, biasa dusta atas nama gurunya Hasan Al-Basri. Nah, sehingga berarti dia adalah seorang perawi pendusta, maka hadisnya maudhu' atau hadisnya palsu. Demikian juga ada hadisnya Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW kunut subuh pada rakaat kedua mengangkat tangan berdoa, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab kunut. Ini juga dhaif karena dalam sanadnya ada Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi ini, ya. Nah, ini laisa bi syai', ini bukan rawi yang thiqah. Bahkan Imam Fallas mengatakan munkarul hadis, hadisnya mungkar. Bahkan Yahya bin Sa'id mengatakan istabana kadhibuhu fi majlis, telah jelas kedustaannya dalam satu majlis, kebukti, ya, terbukti dia dusta. Nah, maka hadisnya tidak mungkin sahih. Maka sekali lagi di sini beliau mengatakan walidzalika akhta al-hakim fi tashihi. Karena itu Imam Hakim ketika mensahihkan hadis ini beliau adalah salah. Demikian juga hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya Nabi kunut subuh sampai wafat, riwayat Darqutni, sama juga dhaif karena dalam sanadnya ada Muhammad bin Musabbah. Dia dan bapaknya adalah rawi yang majhul, ya, majhul itu enggak diketahui bagaimana kondisi dia, maka menyebabkan hadisnya dhaif. Kemudian beliau
tulis bab yang ketujuh, babul kunut fi salatil witir, bab kunut dalam salat witir. Nah, maka kesimpulannya kunut itu ada 3 macam ya. Ada kunut subuh dan itu hadis-hadisnya semuanya dhaif, sehingga beliau pastikan bahwa kunut subuh bid'ah. Meskipun ya, penilaian bid'ah ini bukan berarti bahwa kita menilai pelakunya juga ahli bid'ah. Nah, ini dua hal yang harus dibedakan, yang sering orang nggak paham. Kalau saya mengatakan kunut subuh bid'ah, nah itu banyak orang yang tidak paham kemudian mengatakan berarti kami yang kunut subuh, Imam Nawawi dan imam-imam madhab Syafi'i yang kunut subuh mereka semuanya ahli bid'ah dan masuk neraka dong. Itu kata mereka yang nggak paham. Bukan begitu, Kang. Jadi gini, kita menilai amalannya itu bukan berarti menilai pelakunya. Kalau antum melakukan kunut subuh silahkan aja karena meyakini hadisnya sahih dan amalannya sunnah, ya silahkan. Jadi begini loh, hadis kunut subuh itu memang ada, tetapi diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad katakan dhaif, Imam Syafi'i katakan sahih. Otomatis kalau katakan sahih ya penilaiannya kunut subuh sunnah. Tapi kalau katakan dhaif ya penilaiannya kunut subuh bid'ah. Itu sudah kesimpulan akhirnya begitu. Sehingga yang mengatakan kunut subuh bid'ah di antara para ulama kita itu sangat banyak ada. Maka itu sesuatu yang tidak boleh diingkari, sebagaimana kalian mengatakan bahwasanya kunut subuh sunnah, yaitu juga tidak diingkari. Sama-sama punya pendapat, sama-sama punya dasar, silahkan, itu adalah pendapat ulama kita semuanya. Jadi jangan ditabrak-tabrakkan lah. Jadi masalah-masalah begini jangan menyebabkan kemudian ukhuwah jadi putus. Silahkan yang kunut-kunut, yang tidak kunut tidak kunut. Jangan saling menyalahkan atau menyesatkan, sehingga memaksa imamnya kunut kemudian memaksa para jamaah yang sholat di sini harus kunut semuanya, yang nggak mau kunut jangan sholat di sini. Nah, itu jelek banget gitu ya. Sebagaimana imam itu tidak boleh kita paksa untuk meninggalkan kunut, maka imamnya juga jangan paksa jamaahnya untuk ikut kunut. Nggak wajib untuk ikut kunut bagi jamaah yang imamnya pakai kunut. Ya baguslah kalau jamaahnya ikut kunut supaya terjadi ta'aluf ya, hatinya tidak saling perang sesama umat Islam. Tapi bukan satu keharusan seperti itu. Kalau di Solo alhamdulillah sih orang-orangnya sudah pada paham ya bahwa di sini ada dua pendapat, sehingga satu masjid itu ketika imamnya kunut subuh itu ada yang kunut ada yang tidak, itu nggak masalah. Tapi di tempat-tempat lain di Jawa Barat mungkin atau di Jawa Timur pernah kejadian teman kita itu tidak ikut kunut, tiba-tiba imamnya marah terus naik mimbar ceramah. Ya intinya kalau bahasa kasarnya itu yang nggak kunut subuh nggak usah sholat di sini ya. Itu nggak benar kayak begitu. Mestinya ya toleran lah ya. Nah sekarang bab kunut witir. Kalau kunut witir hadisnya sahih dari Hasan bin Ali cucu Nabi SAW. Dia mengatakan allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri qala Ibnu Jawwasin fi kunutil witr. Nah, jadi yang benar Allahumma hdini fiman hadait itu bukan dalam kunut subuh, karena kalau dibaca dalam kunut subuh itu hadisnya dhaif riwayat Abu Hurairah tadi. Tapi yang sahih adalah dibaca dalam kunut witir riwayat Hasan bin Ali cucu Nabi SAW, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Sahih hadisnya. Allahumma hdini fi man hadait. Ini diaminkan oleh para jamaah. Amin. Wa'afini fi man afait. Amin. Wa tawallani fi man tawallait. Amin. Wa barik li fi ma a'tait. Amin. Wa qini syarra ma qadait. Amin. Nah, sudah aminnya sampai di sini aja. Setelah itu innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya itu jangan diaminkan. Karena amin itu kan artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Nah, doanya hanya sampai wa qini syarra ma qadait. Setelah itu bukan doa tapi pujian-pujian kepada Allah. Karena itulah sebagian orang yang kunut subuh itu biasanya ketika membaca innaka taqdi ini dia tidak baca keras ya, dipelankan. Seolah-olah kode kepada jamaah ini sudah bukan doa yang diaminkan. Yaitu cara yang cakap juga ya, karena tidak semua orang paham apa yang kita baca dalam doa kunut ini, sehingga dia nggak peduli pokoknya amin 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 aja sampai selesai. Itu nggak benar nih. Termasuk sebagian orang itu suka mengaminkan doa khatib Jumat, kemudian ketika khatibnya mengatakan Rabbana zalamna anfusana langsung dijawab amin. Itu kan gak benar. Ya Allah kami telah mendolimi diri kami, amin. Kan gak pas itu ya. Maka membaca amin itu ya dipaskan waktunya. Jangan setiap ucapan diaminkan gitu. Tapi dipahami maknanya apa. Nah kalau pas diaminkan, kalau enggak ya jangan. Tayyib. Kemudian ada juga yang dibaca oleh Nabi
di akhir witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thanan 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsi. Nah, kalau ini boleh dibaca setelah selesai dari salat witir ya. Jadi setelah salam. Meskipun ada khilaf memang dibacanya kapan, tapi boleh dibacanya itu setelah salam dari kunut dari salat witir. Tapi inilah ringkasan dari Risalah Kunut karya Mbah Imam Ghazali. Ini bukan Imam Ghazali penulis kitab Ihya ya, tapi ini Mbah Imam Ghazali, ulama Solo yang hidup pada masa Soekarno. Maka Soekarno kenal sama Mbah Ghazali ini ya. Dan beliau ini teman akrabnya Kiai Haji Munawar Khalil, ahli sejarahnya orang Indonesia itu ya. Ada kitab tarikh karya Mbah Munawar Khalil. Nah, itu pernah Mbah Imam Ghazali ini nulis satu buku bareng dengan Mbah Munawar Khalil ya, tentang Al-Hadithun Nabawi atau apa judulnya saya lupa. Nah, di akhir buku ini beliau mengatakan tanbihat, beberapa peringatan. Nah, beliau mengingatkan dengan hadis Nabi riwayat Tirmidzi yang sahih, "Ma ana alaihi wa ashabi." Kalau mau selamat dari api neraka adalah lazimilah apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak kunut subuh, ya enggak usah kunut subuh. Kemudian beliau juga tampilkan pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bi kalami. Haram hukumnya siapa yang belum tahu dalilku untuk berfatwa dengan pendapatku. Jadi jangan pakai pendapatnya mazhab kalau kita nggak tahu apa dalilnya dari pendapat tersebut. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan innal hadits idza thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fi ahdin ba'dahu hujjah law jaa'a anhu syai' khalifu. Kalau hadis Nabi itu sudah sahih, maka tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan hujjah apabila pendapatnya itu menyelisih hadis sahih dari Nabi tadi. Sehingga kesimpulannya ya kunut subuh bid'ah menurut Imam Mbah Ghazali ini karena hadisnya sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan kunut subuh sama sekali. Yang beliau lakukan adalah kunut witir, yang beliau ajarkan adalah kunut witir, dan yang beliau lakukan adalah kunut nazilah. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini buku telah ditulis pada tanggal 10 Maret 1963 bertepatan 14 Syawal 1382 atau sebaliknya ya. 14 Syawal 1382 bertepatan 10 Maret 1963. Nah, ini kita belum lahir nih ya. 20 tahunan sebelum kelahiran kita ini buku sudah ditulis. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Kemudian di akhir saya tuliskan sebagian kiai terkenal di Solo. Kiai Haji Abu Ammar, ini mertua Kiai Haji Imam Ghazali. Kiai Haji Imam Ghazali Hongkowongso. Kiai Haji Bilal Kauman. Kiai Haji Ali Tarokah Jamsaren, ini keponakannya Kiai Haji Ghazali. Kiai Haji Syaibani Kauman. Kiai Haji Naharu Surur Tegalsari. Habib Anis Al-Habsyi Sarkliwon. Kiai Haji Abdullah Tufail pendiri MTA. Ini terlewat satu ya, mestinya Kiai Haji Mbah Abdus Samad. Itu lebih terkenal daripada nomor 3 dan seterusnya ini. Mereka semua telah wafat rahimahumullah ta'ala. Kemudian nomor 9-10 Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir Nguruki, Kiai Haji Abu Faqih Mudakir Mangkubumin Witan. Keduanya masih hidup dan uniknya mereka berdua sama-sama dituduh macam-macam oleh orang yang dengki atau orang yang tidak kenal terhadap keduanya. Maka semoga Allah menjaga mereka berdua dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ditulis oleh Ibnu Abi Abdillah Al-Jawi. Ini WhatsApp-nya sudah mati, sudah ganti ya. Sayangnya ini belum kita ganti. Insyaallah di terbitan yang lain kita akan ganti dengan nomor baru. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu